Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Sol Sepatu Ajaib ya. Kali ini saya kedapatan pekerjaan susah. Karena ajaib ya, walaupun susah harus bisa diselesaikan ya. Dan apa saya harus mengecilkan sandal ini? Mengecilkan apa? Mengecilkan ukuran strapnya. Yang jelas itu harus dipotong lah, ini risiko besar ya. Jika kawan-kawan belum terbiasa mengerjakan, harus hati-hati ya, karena ini sandalnya baru ya. Sandal baru harus dipotong. Kalau tidak biasa, nanti hasilnya akan terpotong-potong ya. Mari kita simak di meja pengerjaannya, kita belajar bareng ya. Diskusi bareng biar kita bisa mengerjakan semua jenis sandal dan sepatu. Oke ya, dan ini penampakan sandalnya ya. Sandal kupu-kupu ya, ada kupu-kupunya di sini. Bentar. Dan ini sandalnya ya. Saya kira ya, sandal ini tuh pertamanya ya, pertama masuk tuh eh saya kira sandal ini tuh ada ada uppernya ya. Ada bagian insole-nya atau uppernya ini ya. Tapi ternyata enggak, ini ternyata sambungan ya. Sambungan. Ternyata ini menyatu ya, bukan sambungan. Ternyata ini satu keseluruhan karet ya, dan disitulah saya merasa bingung ya. Bingung loh, ini mau mengecilkannya gimana ya? Orang ini sambungan, ini bukan sambungan ya. Ini menyatu dan ini juga ada jepitnya di bawah ya. Jadi model jepit seperti ini loh, ini yang mau mengecilkannya gimana ya? Mau dipotong yang dipotong daerah mana? Terus mau memasukkan ke dalam tuh gimana? Orang dalamnya itu sempit, ternyata luarnya itu lebar banget segini ya. Jadi di sini saya pertamanya itu merasa agak kebingungan, tapi setelah saya pikir-pikir baru saya mempunyai ide ya. Oke, dan setelah kita lihat ya, bisa terlihat ya, ini lebih kecil ya, ke dalamnya itu dia lebih kecil, bentar. Jadi dia masuk ke dalamnya itu dia lebih sempit ya, tuh ya, tuh ya. Jadi dia lebih sempit seperti ini ya, masuk ke dalamnya lebih sempit. Makanya saya di sini merasa agak kebingungan ya, karena ini bawahnya sempit seperti ini. Dan mari kita lihat saja ya. Untuk yang belakang ini yang punya minta dikurangi 2 cm, 2 cm, dan untuk yang depan ini 3 cm. Jadi ini kurang 2 cm, 3 cm, ini 2 cm, 3 cm. Wah, banyak banget itu yang harus dikurangi ya. Dan langkah pertama adalah kita harus memotong. Oke ya, langkah pertamanya itu kita harus memotong ya. Aduh, panas banget sih padahal sudah pakai kipas ya. Langkah pertama adalah dipotong ya. Memotongnya itu di bagian bawah sini nih, bagian ini. Nah, kita potong aja langsung, saya potong pakai cutter ya. Potong aja langsung hingga ini terpotong ya. Jangan ragu ya, potong aja. Ikuti cara saya. Nah, ini ya. Sudah terpotong ya. Ini benar-benar terpotong ya. Terus yang sini juga dipotong sama dipotongnya. Ingat ya, yang belakang 2 cm, yang depan 3 cm. Kita potong aja. Jangan ragu, potong aja. Ntar biar kawan-kawan tahu ya di mana yang dipotong. Nah, ini ya. Nah, ini terpotong ya. Rusak ya. Sudah rusak, sudah terpotong. Ini sudah rusak ya. Sudah terpotong, rusak seperti ini. Terus langkah selanjutnya adalah kita harus mengeluarkan bagian bawahnya dulu ya. Bagian bawah itu mana? Bagian ini ya. Karena ini mengganggu pengerjaan. Ini bagian bawah ini harus kita keluarkan dua ini ya. Kita dorong pakai obeng ya. Nah, ini ya. Sudah keluar ya. Tinggal kita tarik. Dan ini jangan dibuang ya, karena nanti ini kita pasang lagi. Biarkan di meja ya, jangan dibuang. Nah, terus langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya kita harus mengukur ya. Khusus di bagian sini, bagian ini ya, yang seperti ini harus dipotong menjadi dua ya. Untuk
Untuk yang ini nggak usah, yang ini nggak usah, yang ini aja yang dipotong menjadi 2. Nah, ini sudah terpotong menjadi 2 nih ya. Nah, seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita kan nggak mungkin memasukkan ini ya, karena ini lebar ya, dan ini lubangnya sempit tuh ya. Ini lubangnya sempit, ini nggak mungkin masuk di sini ya, jauh ya. Ini nggak mungkin masuk di sini jauh, nggak bisa. Yang bisa masuk tuh ini. Nah, kalau segini bisa masuk. Contoh misal nih. Nah, ini segini bisa masuk nih ya. Ini bisa masuk kalau segini ya. Tapi kalau lebar segini, ini nggak bisa masuk jauh. Lah, terus caranya gimana agar bisa masuk? Caranya adalah kita cutter ya. Cutter bagian mana? Bagian ini ya. Lubang ini kita cutter lagi. Kita perluas lagi ya. Perluas bagiannya ya. Jangan ragu. Cutter aja ya. Langsung di cutter. Usahakan posisinya dalam dan agak lebar ya. Mendalam juga ya. Kita cutter ke kanan dan ke kiri ya. Nah, jadi lubangnya itu dia sudah seperti ini ya, sudah agak lebar ya. Jadi kita cutter lagi. Tapi ngirisnya hati-hati ya, mengaturnya ini jangan sampai kebablasan ya. Kalau kebablasan rusak. Terus langkah selanjutnya apa lagi? Ya bentar, ini belum selesai. Langkah selanjutnya adalah mengukur ya. Kita harus ukur. Ukur kita tahu ya, yang depan itu 3 cm. Kita ukur ya, ini 3 cm ya. Yang depan itu 3 cm. Mana nih ballpoint? Ballpoint mana? Aduh, ballpoint saya hilang. Oke, ini ballpoint sudah ketemu. Kita ukur untuk yang depan ini 3 cm. Berarti sekitar segini. 3 cm. Nah, sekitar segini nih. Segini dia 3 cm. Terus untuk yang depan itu 2 cm. 2 cm kita ukur ya, yang pas ngukurnya ya. Hati-hati. Nah, sekitar 2 cm segini. Nah, setelah kita tahu ukuran ini 2 cm, ukuran ini 3 cm, kita satukan ya. Jadi digaris dari depan ini ke belakang ya, digaris seperti ini. Kita satukan lah ini. Nah, garis ini nanti yang garis harus kita sejajarkan ya. Sejajarkan dengan bagian outsole ya. Ini garis ini harus kita sejajarkan nanti lah. Langkah selanjutnya juga harus mengukur bagian ini ya, kanan kirinya harus diukur semua karena beda-beda. Ini untuk yang belakang 2 cm. Susah amat ya. Ini 2 cm. Segini ya. Untuk yang depan 3 cm ya. Kita ukur 3 cm. Nah, kira-kira segini. Nah, kalau sudah kok kayaknya enggak, coba pakai ballpoint perak ya, kayaknya kok enggak sama saja sih. Ballpointnya enggak jelas-jelas banget, bahaya ini. Nah, setelah seperti ini, kita tahu seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita potong. Yang dipotong bagian bawahnya ini ya. Ini kita potong karena ini terlalu kepanjangan ya. Ini bagian bawah ini kita potong. Jangan ragu, dipotong aja. Jangan takut salah. Ikuti saya saja ya. Ini dipotong. Jangan takut salah, ikuti saya. Ini ya. Ini setelah dipotong, ini juga harus dipotong ya.
Ini sudah saya potong. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke bagian ini ya. Kita ukur, kita masukkan. Kalau sudah pas alhamdulillah, kalau nggak pas berarti kita sayat lagi ya ininya ya. Ternyata masih jauh ya. Ternyata masih jauh ya. Ketika saya masukkan ternyata masih jauh. Berarti harus kita bikin lagi ya. Oke ya, kayaknya ini nyampe nih. Nah, ini udah nyampe nih, udah pas ya. Ini udah pas. Oke ya, dan ini sudah pas ya. Tinggal kita lanjut di bagian yang sini ya. Yang sini ini tadi ada tandanya ya. Mana nih tandanya? Nah, ini masih kelihatan. Jadi kita harus sesuai tandanya ini ya. Ini juga di sini masih kurang ya. Jadi kita harus memotongnya lagi ya. Kita di sini masih kurang. Kurang terus ya kayaknya. Padahal tadi sudah diukur. Oke, untuk yang belakang coba kita masukkan dulu ya. Ini yang belakang. Ini yang belakang sudah pas nih kayaknya. Nah, ini yang belakang sudah pas ya, sudah sesuai garis. Tinggal yang depan nih yang belum. Nah, ini yang depan pun sudah ya. Jadi antara depan belakang pun dia sudah ya, sudah pas ya. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita jahit ya, bisa kita jahit. Tapi untuk mengamankan posisinya ya, biar tidak rubah, kita bisa teteskan lem ini lock tite di bagian mana coba? Bagian depan ya. Bagian depan tuh sini. Kita teteskan coba ya. Biar posisinya tuh aman, nggak rubah ya. Kita teteskan di bagian depan ya. Biar posisinya nggak rubah ya. Karena kalau posisinya rubah nanti kita repot lagi ya. Nah, ini ya sudah diteteskan lemnya biar posisinya nggak rubah ya. Ini sudah saya teteskan lem lock tite, tapi sedikit saja ya. Itu cuman agar posisinya nggak rubah. Nah, ini ya sudah keren. Tinggal kita memperkuat ya. Kalau sudah seperti ini harus kita perkuat. Lah, memperkuatnya pakai apa? Bisa pakai benang. Benang apa? Benang nilon. Nomor berapa? Nomor 9 ya. Ini benangnya. Benang nilon nomor 9. Nah, untuk menjahit ini kita nggak perlu pakai jalan benang ya. Jadi langsung saja bisa. Nah, di sini saya akan memakai jarum yang kecil ya. Nah, ini kan posisinya sudah enak tuh, nggak gerak-gerak ya, nggak goyang-goyang. Jadi aman ketika mau kita jahit ya. Karena posisinya sudah pas ya. Ini kita bisa ini ya, yang putih-putih ini. Nah, kita bisa mulai dari sini. Nah, ini dia kita jahit dari sini. Kita memakai benang nilon nomor berapa coba tadi? Iya betul, nomor 9 ya, kita jahit. Nah, kenakan tengahnya agar kuat ya. Bentar, biar terlihat. Nah, pencahayaannya gelap ya, bentar. Mungkin saya pakai kaos gelap ya, jadi udah sepatunya hitam, saya pakai kaos hitam ya, jadi gelap ya. Nih ya, harus dijahit seperti ini. Nah, biar nggak apa? Biar nggak lepas ya. Jadi setelah dijahit seperti ini, wah akan aman dan kuat. Ini nggak usah panjang-panjang ya jahitannya ya. Segini cukup. Nah, ini jahitan yang terakhir ya. Jadi nggak usah ke belakang banyak banget tuh, nggak usah, hanya di bagian yang tadi kita
sobek aja ya, yang tadi kita perluas lubangnya. Nah, setelah selesai seperti ini, barulah kita memotong ya, kita potong seperti ini dan kita rapikan ya, rapikan benangnya. Nah, seperti ini. Kita juga rapikan bagian ini juga ya. Nah, ini ya, kita juga harus jahit bagian sini ya, jadi 2 bagian itu yang dijahit ya. Coba kita jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Jadi ke depan-depannya itu nggak usah, karena bahan ini nyambung ya, nggak terpisah. Makanya kawan-kawan yang membeli sandal seperti ini ya, lebih baik sebelum beli itu diukur dulu ya, takutnya seperti ini. Tapi kalaupun kegedean ya bisa diakalin seperti ini ya. Jadi asalkan kita mau berpikir keras, asalkan kita mau berusaha, itu pasti nanti ada jalannya. Jangan dikit-dikit nyerah, nggak bisa, dikit-dikit yang seperti ini nggak bisa, ini nggak bisa, jangan sedikit nyerah. Kita bilang nggak bisa kalau benar-benar kita sudah mencobanya berkali-kali dan selalu gagal, baru kita boleh bilang nggak bisa. Itu pun walaupun kita nggak bisa, tapi di belakang kita harus terus mencoba ya, sampai nanti kita harus bilang bisa ya. Jangan sampai menyerah ya. Ini kita masih menjahit. Ini belum terakhir ya, ada satu lagi step yang harus kita perhatikan, yaitu menambal bagian bawah ya. Bagian bawah harus ditambal. Ya, bagian depan sudah dikurangi. Udah pendek banget ya. Ini 2 cm, bagian depan sudah saya kurangi 3 cm. Sesuai requestan yang punya. Sudah ada yang bilang, "Bang, itu sepatu mahal kok." Sepatu mahal, sepatu baru kok. Dipotong-potong, iya. Karena ini request dari pelanggan saya ya. Kalau kalian nggak mau seperti ini ya jangan beli yang ukuran kegedean. Tapi kalau sudah terlanjur ya bisa diperbaiki seperti ini. Dan hasilnya juga akan awet kok. Karena ini sudah dijahit juga. Berarti saya rasa ketahanannya itu bagus ya. Dan untuk yang terakhir ya, seperti ini nih. Nah, ini kan bolong ya. Tuh kan bolong kan. Nah, tuh kan. Makanya kita harus masukkan ini lagi ke dalamnya. Apakah kita hanya langsung memasukkan seperti ini? Enggak. Kita nggak bisa memasukkan langsung seperti ini karena nggak mungkin bisa masuk ya, susah banget. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita harus potong ya. Ini dipotong. Dipotong setengahnya lebih dikit. Nih, setengahnya lebih dikit. Nah, segini. Nah, kira-kira segini ya. Potong segini. Tapi sebelum dimasukkan, kita harus coba dulu apakah bisa masuk. Bentar, mungkin ini salah posisi. Nah, yang ini bisa masuk ya. Coba yang ini. Yang ini agak susah, coba kita balik. Ini agak susah, berarti ini harus kita potong lagi ya, karena ini mungkin terlalu panjang. Coba segini, kita masukkan. Nah, ini sudah masuk semua. Terus jangan hanya dimasukkan seperti ini ya, nanti buat jalan ya lepas lagi. Kita harus lem. Terus pakai lem apa? Loctite. Mana? Nah, ini. Loctite. Yang dilem mananya? Yang dilem bagian sini saja, pinggir-pinggir tapi dalam ya. Nah, sini, pinggir-pinggir tapi bagian dalam. Kalau sudah dilem, kita masukkan ya. Nah, seperti ini, kita tahan dulu bentar biar ini kering ya. Nah, kita lem bagian pinggir-pinggirnya saja. Setelah itu kita masukkan seperti ini. Nah, sempurna ya. Ini sudah sempurna. Ini sudah kayak tidak padahal dalamnya itu dipotong-potong sedemikian rupa. Tapi kalau dilihat dari luar, ya nggak ada potongannya. Padahal ini potong-potongan seperti ini saya potong-potong ya. Ini saya potong-potong, tapi nggak terlihat ada potongannya ya. Yang terlihat hanyalah kayak ada jahitannya, cuman ada jahitannya seperti ini ya. Bagian dalamnya ada jahitannya.
tapi nggak terlihat bahwa ini dipotong-potong ya. Terus finishing terakhir kita harus, saya pakai lem Hanjiao ya yang terakhir untuk mengelem bagian ini nih, bagian luar. Tadi kan dalam sudah kita lem pakai lem itu, lem Loctite. Nah ini bagian luar harus kita lem juga pakai lem Hanjiao ya. Nih sudah kita lem bagian luarnya ya, bagian sini juga. Dan lem ini nanti biar kering sendiri, karena kalau sudah kering pasti kuat banget lem ini. Nah, ini ya, sudah saya lem finishing, sudah bagus, sudah keren, sudah bisa dipakai. Pasti tidak jauh-jauh dari ukuran kakinya, karena saya sudah ukur sesuai dengan requestan dari yang punya ya, untuk mengecilkannya seberapa. Tadi ada yang 3 cm, ada yang 2 cm ya. Jadi yang ini juga sudah saya ukur ya. Jadi sudah saya ukur, sudah saya perkecil ya. Jadi dua-duanya sudah sama ya. Itu ya. Sudah sama. Pokoknya seperti itu ya, jangan menyerah dengan satu permasalahan, banyak cara kok. Satu permasalahan beribu-ribu cara. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terus pantengin channel saya, terus simak agar kawan-kawan tahu dan paham cara menjahit, memperbaiki, dan cara merawat sepatu maupun sandal. Oke ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.